RDPU ini merupakan hasil dari temuan sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam ke perusahaan PT Pegatron Teknologi di Kecamatan Sebeduk, Batam pada beberapa hari yang lalu. Dalam RDPU ini, anggota Komisi 4 DPRD Batam meminta kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjelaskan akan peraturan perusahaan yang menyalahi aturan perundang tenaga kerjaan. Karena ada beberapa aturan yang bertolak belakang dengan Perundangan Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku, seperti aturan perusahaan menerima karyawan dengan syarat harus bisa bahasa Mandarin. Kemudian untuk karyawan perempuan yang hendak mau melahirkan, tidak diperbolehkan untuk ambil cuti, namun diminta harus melakukan pengunduran diri sepihak oleh manajemen perusahaan. Selain itu, posisi jabatan strategis di perusahaan tersebut, baik dari manajer maupun HRD, diisi oleh para tenaga kerja asing. Peraturan perusahaan kan 2 bulan sekali tuh, 2 tahun sekali, maaf, 2 tahun sekali terus diupdate ya. Nah sampai pekerja atau karyawan di sana untuk mengetahui ini, itulah tujuan peraturan perusahaan. Ketika misalkan ada permasalahan, sebelum permasalahan apalagi. Selanjutnya adalah untuk mengetahui tupoksi dari TKA, benar nggak sudah sesuai aturan yang ada. Ini kan dekat Singapura nih, kami nggak mau TKA-nya TKA tembak, paham maksudnya? Kan kalau dia dari Singapura, dia paling hanya punya paspor, training, bahasanya ke sini training, setelah itu 1 bulan balik lagi, maka dia kan nggak bayar in time. Tapi kalau dia harus ditempatkan di sini, maka dia harus ada melaporkan atau mendaftarkan TKA itu menjadi pekerja yang memang akan bekerja di kita. Nah, totalnya tadi kan berbeda. Di sistem 126, di aktual dari pelaporan 89. Berarti akan ada RDP berikutnya. Ya, maka kita akan coba. Laporannya apa Pak? Laporan jumlah terakhir. Nah, barusan tadi. Enggak, jumlah terakhir laporan 100 berapa Per hari ini. per hari? Jumlah dari Disnaker yang tadi Iya, disampaikan. Hak-hak karyawan sampai hari ini, dan Disnaker juga sudah follow up. Ya, kemarin juga saya juga sempat bingung karena saat kami sidak Pak Kadin sudah di sana. Kami sidak atas perintah ada kami baca dari Pak Gubernur menyampaikan beberapa hal tentang Pegatron, tentang masalah itu. Tentu kami kan berbeda. Kalau kami kan punya kewenangan untuk melakukan sidak dan tanpa pengaduan kan, sidak untuk mengetahui permasalahan. Kalau Disnaker berbeda ranahnya. Kalau Disnaker harusnya perselisihan itu memang harus dilaporkan dulu ke Disnaker, baru mereka melakukan menjawab dari laporan itu. Kalau yang melakukan pengawasan itu ada di pengawasan Disnaker provinsi. Ya, seperti itu. Jadi kami berharap dengan investasi Pegatron ini tidak hanya yang kaya itu yang investasi, tapi yang bekerja di sana juga ikut sejahtera. Ya, informasi kita klarifikasi. Contoh orang hamil nggak langsung suruh dihentikan kontraknya. Nanti dijawab tidak ada. Sudah dijawab tidak ada katanya kan. Terus ada beberapa yang tadi bahasa Mandarin, dia akan masukannya akan diterima, untuk bahasa Mandarin itu akan dihilangkan. Ibu datang, ibu baru punya inisiatif untuk memperpanjang peraturan perusahaan. Jadi kami lihat perusahaan ini bahwa peraturan perusahaan. Menurut keterangan anggota Komisi 4 DPD Batam, Muhammad Mustafa mengatakan, atas temuan ini dengan digelar di RTPU, pihak DPRD Batam meminta kepada perusahaan untuk mencabut aturan-aturan perusahaan yang banyak menyalahi dan merugikan para tenaga kerja Indonesia. Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan manajemen perusahaan untuk keberadaan tenaga kerja asing apakah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dari laporan perusahaan ditemukan berbeda, di sistem di laporan ada 126 tenaga kerja asing, namun dilaporkan aktual hanya 89 orang. Memangnya baru berdiri berapa lama serikat? 1 tahun sosialisasinya baru kemarin. Iya. Dan di luar orang yang betul-betul pakarnya tenaga kerja. Untuk peraturan perusahaan sendiri, hampir 3 bulan sudah mati. Seharusnya peraturan perusahaan itu tidak boleh mati dan harus dilaporkan ke Disnaker. RDPU ini akan diagendakan kembali. Ricky Ramadhani, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Kami ini hidup karena investasi dari luar, ya kan?
dan ibu adalah warga negara Indonesia. Prestasi orang asing ini setidak-tidaknya juga menjaga. Yang saya bilang di sini ada keterbukaan dari ibu. Jangan ibu bolak-balik. Orang yang berkumpul di luar gerbang itu tentu punya satu agenda. Agendanya itu apa sekarang? Sosialisasi keberadaan serikat pekerja. Sosialisasi